Kita lanjut guys, soal nomor 11. Alasan cerita rakyat tidak dapat dikategorikan sebagai sejarah. Nah, cerita rakyat ini bisa saya katakan ini bisa bersifat berbentuk mitos, bisa berbentuk legenda, bentuk juga dongeng. Kalau dongeng ini benar-benar khayalan ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang ditanyakan. Alasan secara tidak dapat dikatakan sebagai sejarah adalah A. Tidak selalu mendasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya. B. Tidak disusun secara sistematis. C. Belum pernah diteliti oleh sejarawan. D. Hanya mendasarkan pada cerita kisah. E. Telah terjadinya pembaruan dengan kepercayaan masyarakat. Nah, cerita rakyat tidak selalu dikategorikan sebagai sejarah. Sejarah adalah peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi, yang dibatasi waktu dan tempat dan menimbulkan satu perubahan. Nah, maka yang tidak mungkin dari A sampai E, kenapa cerita rakyat tidak selalu dijadikan sejarah, yaitu tidak selalu mendasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya. Karena apa? Masih dibumbui cerita-cerita mistis ini. Jawabnya adalah masih ada cerita-cerita yang bersifat religio magis atau cerita di luar nalar manusia. Misalnya sejarah kerajaan Mataram Islam, di mana Panembahan Senopati dibantu oleh Ratu Pantai Selatan, itu kan bersifat religio magis, secara sejarah sulit untuk dibuktikan. Maka hal itu tidak dianggap sebagai satu tulisan sejarah. Nah, jadi nomor 11 jawabnya adalah A. Oke guys, kita lanjut soal nomor 12 ya guys. Ini subjektivitas dalam penulisan sejarah disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali A. Latar belakang penulis, B. Sikap berat sebelah pribadi, C. Pandangan hidup yang berbeda. Kemudian yang D. Prasangka kelompok, E. Tingkat ekonomi dan kehidupan yang berbeda. Oke, kita mulai bahas subjektivitas. Nah, dalam penulisan sejarah. Nah, subjektivitas ini tadi kita terangkan dalam hal secara lisan. Jadi penonjolan peran seseorang atau seseorang yang terlalu keluar keakuannya atau egonya ketika menulis sejarah. Nah, beberapa faktor dapat menyebabkan seorang itu mengeluarkan keakuannya, subjektivitasnya, baik emosi dan lain sebagainya, atau membesar-besarkan peranan. Itu ada apa saja? Perbedaan latar penulis, ya jelas. Orang yang mendukung seseorang pasti akan berbeda dengan yang bermusuhan ketika menulis sejarah tentang suatu peristiwa. Sikap berat pribadi, berat sebelah pribadi, jelas ini menyebabkan subjektivitas. Pandangan hidup jelas. Nah, orang yang berideologinya A ketika menulis tentang ideologinya akan lebih baik daripada yang berseberangan. Kemudian prasangka kelompok jelas, pribadi atau kelompok ini sangat menentukan dalam tulisan seseorang. Maka yang tidak terlalu berpengaruh jelas yang E. Tingkat ekonomi dan kehidupan yang berbeda. Ini tidak terlalu berpengaruh dalam keegoan seseorang ketika menulis sejarah. Jadi nomor 12 jawabnya E. Oke, kita lanjut nomor 13. Mudah sekali. Tahap-tahap penelitian sejarah adalah ini A, B, C, D, E ini ya. Heuristik, historiografi, verifikasi dan interpretasi. Heuristik, interpretasi, verifikasi dan historiografi ini. Heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. D. Heuristik, kritik sumber, verifikasi dan historiografi. E. Heuristik, verifikasi, kritik sumber dan historiografi. Ini A, B, C, D, E sudah ditulis oleh buat soal UTBK ini. Nah,
Kita ingat tahap-tahap metode sejarah itu. Tahap-tahap metode sejarah. Nah, yang pertama adalah tahap pengumpulan sumber atau heuristik. Yang kedua tahap verifikasi atau kritik sumber. Yang ketiga adalah interpretasi. Tahap keempat adalah historiografi. Nah, jadi yang paling tepat ini adalah yang mana? Dari A sampai E. Nah, yang paling tepat adalah D. Di sini kritik sumber. Kritik sumber itu nama lain dari apa? Verifikasi. Paham toh? Karena verifikasi di dalamnya ada kritik sumber, baik kritik eksternal maupun internal. Jadi yang D ini. Oke guys, lanjut nomor 14. Faktor penentu keberhasilan manusia belajarlah dari sejarah adalah A. Keluarga dan pergaulan, B. Pergaulan dan penalaran, C. Penalaran dan daya ingat, D. Pergaulan dan daya ingat, E. Pendidikan dan pergaulan. Di sini kita bisa bermain logika. Seorang bisa belajar sejarah, mungkin dia karena bercerita, diceritakan oleh orang lain, atau dia bersama teman mempelajari sesuatu, atau dia sendiri datang ke perpustakaan dan lain sebagainya atau ke arsip. Itu merupakan satu bentuk apa? Pergaulan. Nah, ketika dia sudah mengetahui cerita atau peristiwa di masa lampau, dia akan memilah mana peristiwa yang benar-benar terjadi dan mana peristiwa ini yang tidak terjadi. Nah, itu semua dapat dilakukan seseorang kalau dia punya latar belakang pendidikan. Nah, jadi faktor penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah adalah yang paling dominan adalah apa? Pendidikan dan pergaulan. Jadi jawabnya yang E. Itu ya. Soal nomor 15. Salah satu cara mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Berarti ini pada tahap heuristik ini. Dengan apa? A. Melakukan kritik terhadap dokumen, B. Melakukan sintesis terhadap sumber sejarah, C. Melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah, D. Menyeleksi sumber sejarah yang benar dan salah, E. Meneliti berdasarkan kabar yang sesuai dengan sejarah. Nah, oke. Sekarang kita jawab. A. Kritik terhadap dokumen, ini jelas ini verifikasi, bukan mengumpulkan sumber. Verifikasi ini. Sintesis dan penafsiran, ini lebih cenderung pada interpretasi. Ini interpretasi. Kemudian kemungkinan jawaban adalah menyeleksi sumber sejarah yang relevan dan tidak, dan meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Nah, isi dari sumber sejarah tersebut berarti ini tahap verifikasi juga ini. Nah ini salah ini jawab yang D. Kalau dia sifatnya hanya apa? Heuristik pengumpulan sumber. Nah, ini lebih pada jawaban yang E, yaitu apa? Meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Nah, jadi jawaban D ini salah ini. Jadi jawabnya adalah ini. Meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Jadi jawaban D ini salah ini ya. Ini saya jelaskan. Karena menyeleksi sumber sejarah yang benar dan salah berarti itu sudah masuk ke dalam isian. Maka itu lebih ke verifikasi ini. Nah, kalau yang ditanyakan heuristik pengumpulan sumber lebih jawaban yang E ini. Meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Nah, ini adik ya.
Oke guys, kita lanjut ke nomor 16. Kemampuan manusia berorganisasi mulai terjadi A. Sejak masa praaksara, B. Sejak masa megalitikum, C. Setelah masuknya budaya Hindu-Buddha, D. Setelah masuknya peradaban Islam, E. Setelah berinteraksi dengan peradaban Barat. Ini kemampuan berorganisasi, berarti masyarakat sudah hidup menetap ini. Nah, peradabannya sudah cukup maju. Nah, dari sini kapan masyarakat mulai menetap? Apakah sejak praaksara ataupun sesudah ada Buddha, Islam maupun Barat? Ya jelas pada masa Neolitikum ini pun sudah ada masyarakat yang menetap karena mereka sudah bercocok tanam, bahkan sudah mengenal religi ini. Nah, ini terjadi pada masa food producing ini. Nah, maka jawabnya apa? Ya sejak masa praaksara, sejak zaman prasejarah, ketika mereka sudah memproduksi makanan dengan hidup menetap, mereka sudah mengenal berorganisasi. Jadi jawabnya yang A. Oke, nomor 17. Ini jawaban 1, 2, 3 betul ini ya. Perubahan pola hidup mengembara dan berpindah-pindah nomaden menjadi menetap sedenter terjadi pada masa 1 batu tua, 2 batu madia, kemudian 3 paleolitikum, 4 batu muda atau neolitikum. Ini paleolitikum batu tua. Nah, kembali kita bahas. Nah, itu berpindah-pindah nomaden ini food gathering ini pada apa ini? Ini pada masa Paleolitikum batu tua dan Mesolitikum batu madia. Sedangkan menetap ini pada masa Neolitikum. Nah, perubahan pola hidup itu terjadi pada masa yang Neolitikum atau batu muda atau batu baru. Jadi jawabnya yang mana? Yang batu muda. Jadi 4 saja yang betul. Maka jawabnya adalah C. Paham ya? Kita masuk ke nomor 18. Hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda dan tertutup disebut A. Sarkofagus, B. Peti kubur batu, C. Menhir, D. Dolmen, E. Pandusa. Nah, ini pada masa apa nih? Megalitikum ini ya. Kebudayaan batu besar, kebudayaan yang untuk religi, yang semuanya adalah untuk satu pemujaan arwah, satu pemujaan sesaji, dan untuk jenazah atau mayat. Nah, yang untuk jenazah ini ada peti kubur batu, ini tanpa tutup. Sarkofagus ada tutup. Kalau menhir untuk pemujaan, bukan untuk jenazah. Dolmen ini untuk sesaji. Kalau pandusa ini untuk meletakkan jenazah, membawa jenazah, tapi ini tidak termasuk bangunan batu besar. Pertanyaannya, berbentuk keranda tetapi tertutup. Nah, maka jawabnya adalah A. Sarkofagus ini. Jadi jawabnya A. Oke guys, sekarang nomor 19. Manusia pada masa perundagian sudah memiliki kepandaian membuat peralatan dari logam. Jelas, karena zaman logam sering disebut zaman perundagian, sering disebut zaman pertukangan, dan ini terutama dari perunggu. Nah, jadi pernyataannya adalah benar, sudah memiliki kepandaian membuat peralatan dari logam. Nah, sebab teknologi peleburan logam sudah ada pada masa perundagian. Betul, teknologinya bisa berupa bivalve, bisa juga acir perdu. Ini cetakan setangkap, bisa juga dengan
teknik lilin. Nah, dan ini membutuhkan keahlian khusus, maka sudah ada spesialisasi kerja. Nah, jadi alasannya juga benar. Pernyataan benar, alasannya benar. Apakah ada hubungan? Kita baca. Manusia pada masa perundagian sudah memiliki kepandaian membuat peralatan dari logam. Betul, sebab teknologi peleburan logam sudah ada pada masa perundagian. Nah, jadi teknologi termasuk satu kepandaian membuat logam, teknologi pengecoran ini. Nah, jadi jawabnya yang mana? Gitu ya. Nomor 20. Keadaan fisik manusia purba dapat diketahui dari peninggalan yang berupa keadaan fisik, berarti manusianya loh. Nah, A. Fosil, B. Artefak atau peninggalan yang berupa benda, lukisan, ini berarti budayanya loh ini. Ini juga budayanya. Ini acara ini juga budayanya. Buku kuno juga budaya juga, hasil kebudayaannya. Nah, maka yang berkaitan dengan keadaan fisik jelas jawabnya adalah fosil. Karena dari fosil itulah keadaan fisik manusia purba kita ketahui.